Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia selalu menjadi momen yang dinantikan setiap tahunnya. Selain upacara bendera, lomba-lomba yang digelar di berbagai daerah juga menjadi daya tarik yang utama. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua akan ikut merayakan dengan penuh semangat dan keceriaan. Perlombaan tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hiburan, akan tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi antara warga yang satu dengan yang lainnya. Berikut 10 perlombaan populer merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, antara lain. 1. Panjat Pinang. Lomba Panjat Pinang termasuk salah satu lomba yang populer di Indonesia, yang selalu diadakan saat mengadakan perlombaan untuk memperingati Hari Perayaan Kemerdekaan Indonesia. Filosofi dalam lomba Panjat Pinang adalah menandakan kegigihan seseorang dalam mencapai tujuannya, seperti halnya para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa lalu. Biasanya, lomba ini diikuti oleh anak muda maupun orang dewasa yang mempunyai kekuatan fisik yang cukup kuat. Hal ini karena pohon pinang yang dipanjat akan diolesi dengan oli atau minyak, sehingga permukaannya licin dan sulit untuk dinaiki. 2. Balap Karung. Lomba balap karung adalah lomba klasik yang selalu dinanti. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perlombaan ini diberi rintangan di tengah jalan, sehingga perlombaan tersebut bisa terlihat lebih menarik. Misalnya, peserta harus melewati rintangan seperti meja, drum, dan barang lainnya, sambil mengambil bendera kecil di tengah lintasan. Dengan demikian, lomba balap karung akan terasa lebih menantang dan menyenangkan. Terkadang, agar terlihat lucu, para peserta dipakaikan helm, sehingga membuat decak tawa dari penonton yang menyaksikan. 3. Makan kerupuk. Lomba makan kerupuk adalah salah satu lomba yang selalu ada dalam perayaan kemerdekaan. Pesertanya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Biasanya, kerupuk tersebut akan digantung menggunakan tali, dan para peserta akan berlomba memakan kerupuk tersebut tanpa menggunakan tangan. Supaya lebih seru, terkadang kerupuk tersebut dilumuri dengan kecap. Seiring perkembangan zaman, sekarang ada perlombaan memakan kerupuk yang dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu kerupuk tersebut diletakkan di atas piring, dan peserta harus memakan kerupuk tersebut dengan cara memakai sarung tangan tebal atau menggunakan sumpit. 4. Tarik Tambang. Seperti namanya, lomba tarik tambang adalah perlombaan adu kekuatan antara beberapa orang atau kelompok dengan cara menarik sebuah tambang. Dalam lomba ini, satu kelompok akan membentuk satu tim dan harus bekerja sama untuk menarik tambang untuk melawan kelompok lainnya. Lomba ini tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kekompakan dan kerja sama tim. Selain itu, juga dibutuhkan strategi, dengan tujuan agar bisa lebih maksimal dalam menggunakan kekuatan, agar hasilnya memuaskan. 5. Merias Wajah. Lomba ini sangat cocok untuk melibatkan ibu-ibu atau remaja putri. Para peserta harus merias wajah teman satu tim mereka dalam keadaan mata tertutup, sehingga diperlukan fokus yang tinggi. Hasil riasan ini seringkali tidak sesuai dengan harapan. Hal ini karena terkadang riasan wajah tersebut membuat wajah menjadi belepotan dan berwarna-warni tak karuan. Namun, momen inilah yang pasti akan mengundang tawa dari para penonton. Lomba ini juga menguji seberapa baik peserta mengenali wajah temannya hanya dengan mengandalkan sentuhan tangan. 6.
Balap kelereng. Selain balap karung, lomba balap kelereng sering kali memeriahkan acara perayaan kemerdekaan Indonesia. Lomba ini bisa diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hingga anak kecil. Sebelum balapan dimulai, para peserta akan diberikan kelereng dan sendok makan sebagai media lomba. Para peserta akan meletakkan kelereng di sendok makan, lalu sendok tersebut akan digigit di mulutnya. Para peserta akan berjalan dengan cepat sampai garis finish, dengan aturan, dilarang menjatuhkan bola kelereng tersebut. Jika kelereng tersebut jatuh, maka peserta harus mengambil kembali kelereng tersebut, dan meletakkan kembali ke sendok makan. 7. Memecahkan balon air. Salah satu lomba memperingati hari kemerdekaan yang seru, dan dinantikan oleh peserta anak-anak, adalah lomba memecahkan balon air. Balon berisi air tersebut akan diikat dan digantung dengan tali. Para peserta harus memecahkan balon tersebut dengan menggunakan kayu atau tongkat dengan kondisi mata tertutup. Peserta yang paling cepat memecahkan balon air, maka akan menyandang status sebagai juara. Namun, perlombaan ini sedikit berbahaya. Hal ini karena bisa saja, saat para peserta memukulkan tongkat tersebut, yang terjadi adalah pukulan tersebut mengenai para penonton, ataupun peserta yang lain. 8. Joget balon. Lomba joget balon mengajarkan tentang kerjasama dalam satu tim. Para peserta akan berjoget mengikuti iringan musik, tanpa harus menjatuhkan balon. Cara bermainnya pun cukup mudah, yaitu, kedua peserta yang mengikuti lomba, akan berdiri berhadap-hadapan dengan jarak dekat. Kemudian, balon akan diletakkan di antara kedua perut peserta, sehingga balon menjadi terhimpit. Peserta yang lincah dalam berjoget, dan tidak menjatuhkan balon tersebut, akan keluar sebagai juara. 9. Memasukkan pensil ke dalam botol. Sesuai namanya, perlombaan ini adalah lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Para peserta harus berdiri di garis start, dengan pensil yang sudah dikaitkan di pinggang menggunakan tali. Jika wasit sudah meniup peluit, peserta harus berlari ke garis finish, lalu mulai memasukkan pensil yang menggantung tersebut ke botol yang kosong. Para peserta harus bisa fokus agar pensil tersebut bisa masuk ke dalam botol. Sedikit saja talinya bergoyang, maka pensil itu sulit untuk dimasukkan ke dalam botol. 10. Mengambil koin dalam tepung. Lomba mengambil koin dalam tepung terkenal sangat unik. Hal ini karena pesertanya perlu mengumpulkan koin yang ditimbun dengan tepung yang berada di sebuah wadah atau piring. Para peserta hanya boleh mengumpulkan koin tersebut menggunakan mulut. Dan pemenangnya adalah anak yang berhasil mengambil koin terbanyak dari timbunan tepung. Wajah peserta pada akhirnya akan menjadi putih. Hal ini karena tepung tersebut mengenai wajah peserta. Terkadang, tepung tersebut tertiup peserta, sehingga semakin membuat wajah menjadi berantakan. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.